Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah semangat sekali nih Bu Tina ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Baik Bu, Alhamdulillah baik Ibu. Oke, nah sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Insani minta untuk siapa ya yang mau memimpin doa hari ini? Bu Dewi mungkin? Baik Bu Guru. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dewi sudah memimpin berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? hadir semua Yang Bu. tidak hadir? Oh ya, hari ini hadir semua. Alhamdulillah sekarang sehat semuanya. Baik, karena hari ini kita kebagian hari jam terakhir nih ya, biar semangat. Ayo kita tepuk IPA dulu, biar kita semangat semuanya. Yuk, masih ingat caranya tepuk IPA? Lupa Bu. Lupa, oke. Enggak Bu. Lagi kalian bilang ingin tahu ya. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. A. Aku bisa. Oke, semoga kalian bisa semua mempelajari IPA ya. Baik, sudah semangat ya? Sudah Bu. Oke, baik. Ibu, Nah, semangat. selanjutnya, Bu. yuk perhatikan video yang ada di depan. Yuk, fokus dulu. Kita lihat videonya. Tidak jalan. Kelihatan nggak? Tidak bergerak Bu. Oke, videonya terlihat tidak ya? Kelihatan. Kelihatan Bu. Anak-anak, apakah videonya terlihat? Lihat Bu. Terlihat Ibu sekarang. Oke, sudah ya. Baik, dari video yang kalian lihat, di sana ada apa? Ada seorang bayi. Kecil Bu. Iya, bayi. Iya, anak kecil. Anak kecilnya mau diapain sih, Pak Ahmad? Dimandiin Bu. Mau dimandiin. Baik. Kalau anak kecil dimandikan itu harus pakai airnya bagaimana? Air hangat Ibu. Kalau tidak pakai air hangat bagaimana, Bu Tina? Nanti nangis, dedek bayinya kedinginan Ibu. Oke. Nah, tadi di video sudah ditayangkan kalau bayi itu ketika dimandikan harus memakai air yang hangat. Nah, ketika kita apakah bisa untuk mengukur suatu air yang untuk mandiin bayi itu, kalau misalnya dengan tangan bagaimana?
Bisa, Bu. Kalau misalnya airnya masih panas, kemudian kita coba celupkan tangannya, nanti bagaimana? Melepuh, Bu. Oh, bisa melepuh ya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada gambar, perhatikan ada air panas ditambah es batu, maka dia akan berubah menjadi Air hangat. Air hangat, Ibu. Air hangat. air hangat. Nah, mengapa kok bisa jadi air hangat? Tadi air panas kita kasih es batu, Bu. Hilang panasnya, hilang dinginnya, jadi hangat. Oh gitu. Baik. Kalau misalnya nih, kan bisa berubah jadi hangat ya. Kalau di dunia ini misalnya air yang habis kita masak, kemudian dia tidak akan berubah jadi hangat, tetap panas. Kalau kita minum bagaimana? Melepuh, Bu. Ya, melepuh, Sama Bu. seperti itu. Nggak ada lagi lidah kita, Bu. Oh iya, Kebakar. seperti itu. Mati rasa lidahnya, Bu. Mati rasa ya. Nah, itulah manfaat kita nanti akan belajar tentang suhu yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menciptakan air itu ketika semakin lama waktunya dia akan suhunya akan turun sehingga bisa kita minum seperti itu ya. Nah, kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mendesain termometer sederhana dengan baik. Kemudian peserta didik dapat menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran menggunakan termometer sederhana. Oke. Kemudian untuk alur pembelajarannya nanti Bu Insani akan memberikan stimulus untuk kalian. Nah, dari stimulus itu kalian akan mengidentifikasi apa masalah yang ada pada stimulus tadi. Kemudian Bu Insani akan meminta kalian untuk mengumpulkan data, kemudian pengolahan data, kemudian verifikasi dengan cara kalian nanti presentasi dalam kelompok. Kemudian setelah itu menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan nih pelajarannya, kita akan mengecek pengetahuan prasyarat sebelum mulai materi. Baik, kalian bawa HP semua, silahkan scan pada LKPD kalian. Silahkan dibuka LKPD-nya, kemudian di-scan, kemudian kalian kerjakan soal yang ada di sana. Oke, bisa diberi waktu 1 menit. Sudah selesai. Wah, keren sekali kalian ya. Baik, selanjutnya kalau sudah selesai, maka kalian akan Bu Insani bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok Akmalsyah, kemudian Sartina dan Vina. Hadir semuanya ya. Kemudian Hadir, Ibu. oke, semangat ya. Untuk kelompok 2, Dewi, Nitiani, dan Partiman. Ada? Oke, nanti berada di meja di sebelah sana ya. Kemudian kelompok 3, Ahmad, Juni, sama Nurlaizar. Silakan pindah di Oke, lengkap semua. Kalian pindah di meja sebelah kanan. Oke, kalau sudah berkumpul, oke, kalian pindah sesuai kelompok masing-masing. Oke, kalian sudah siap? Baik, perhatikan lagi Bu Insani di depan. Kalau sudah, kalian berkelompok, duduk berkelompok. Nah, selanjutnya, ayo kita simak video untuk menstimulasi kalian. Lihatlah video yang ada di depan. Wow, apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik? 3 bejana diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran.
kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa bukanlah pengukur suhu yang baik. Sampai jumpa. Baik, dari video yang tadi ditayangkan Bu Insani, oke, coba ada yang menyampaikan apa yang bisa kalian dapatkan dari video itu. Silahkan tuliskan dalam bentuk pertanyaan LKPD yang sudah Bu Insani bagikan. Tuliskan pertanyaan tentang video yang tadi Bu Insani tayangkan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik, coba kelompok 1. Apa permasalahan dari video yang Bu Insani tayangkan? Oke, kelompok 1 tadi ada Akmasya, Sartina, dan Vina. Dari video tadi, Ya, Bu. silahkan identifikasi masalahnya apa? Kita akan kesusahan untuk menentukan nilai suhu jika hanya menggunakan tangan. Jadi harus mencari kira-kira alat apa yang cocok. Baik. Oke, sudah dituliskan di LKPD ya. Oke, kemudian kelompok 2, silahkan Dewi, Nitiani, dan Partimat disampaikan Bagaimana mengukur airnya, Bu? bagaimana cara mengukur airnya. Bagus. Kemudian kelompok Ahmad, Juni, dan Nulaiza. Seberapa akurat tangan bisa digunakan sebagai alat ukur suhu, Bu? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian bagus ya. Pintar-pintar semua. Berikan pertanyaan dari video yang bisa ditayangkan. Baik, kalian sudah menuliskan di LKPD. Nanti akan kita cari tahu dari permasalahan itu. Nah, selanjutnya silahkan masih kalian amati LKPD. Kalian pahami dulu. Kita akan melakukan percobaan membuat termometer sederhana. Silahkan, kalian kemarin sudah Bu Insani minta untuk membawa alat dan bahan. Yuk kita cek dulu siapa yang tidak membawa alat dan bahannya. Oke, bawa semua ya. Siap, Bu. Bagus. Oke, di situ ada botol kaca besar, bekas seperti ini ya. Kemudian ada pipetnya, kemudian ada plastisin seperti ini, kemudian ada air, kemudian ada spidol, kemudian pewarna makanan, kemudian ada air panas ya, sudah disiapkan, kemudian ada air es. Baik. Saya nggak punya air es, Bu. Ya, nanti berbagi ya yang tidak ada. Kemudian, kalau sudah kalian siapkan, kalian baca baik-baik untuk langkah kerjanya, langkah percobaannya. Bisa dipahami? Yuk, silahkan dibaca masing-masing. Pertama, tuangkan, ini pakai air aja ya kita ya, tidak memakai alkohol. Di sini kita pakai air saja. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian sampai bagian leher botol, tuangkan pewarna makanan secukupnya. Kemudian tancapkan sedotan plastisin di tengah plastisin di sini. Sedotan plastik di tengah plastisin seperti ini. Kemudian lalu plastisin yang sudah ada sedotan plastisin tadi ditutup ke botol kaca, nanti ditutupkan seperti ini. Selanjutnya, pastikan tidak ada celah udara yang keluar dari botol. Ambil karton dengan ukuran panjang 20 cm
dan label 10 cm, buat angka skala suhu pada karton tersebut tiap 1 cm. Kemudian tempelkan lidi pada bagian belakangnya. Nanti belakangnya seperti ini ditempelkan lidi biar tidak biar bisa berdiri sempurna seperti ini ya. Kemudian tancapkan karton pada plastisin. Nah, setelah kalian membuat alat termometer sederhananya, kalian gambarkan pada LKPD yang sudah Bu Insani berikan. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, itu untuk menentukan skala termometer sederhana. Kalian bisa dibaca pada LKPD. Nah, tadi yang alatnya sudah dibuat, kemudian dimasukkan ke dalam air panas dan air dingin. Kemudian nanti kalian amati perubahan dari yang terjadi pada alat tersebut. Oke? Ada pertanyaan untuk langkah kerjanya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Tidak ada Ibu, sudah paham. Oke, silahkan kalian buat dulu untuk alatnya, kemudian kalian gambarkan hasilnya. Misalnya beri waktu 1 menit. Ibu-ibu, kami udah siap alatnya. Oh, sudah selesai ya, bagus sekali. Oke, kalau sudah selesai, silahkan kerjakan pertanyaan diskusi yang ada di LKPD. Kalian tadi sudah membuat alat, kemudian sudah percobaan, kalian masukkan pada tabel hasil percobaannya. Air panas yang mendidih. Tadi. Ibu, kelompok 1 udah siap, Ibu. Sudah siap, baik, yuk. Kalau sudah siap, Bu Insani minta untuk kelompok 1 untuk presentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Untuk mangkok yang diisi dengan air panas mendidih, hasil pengukuran termometer sederhana kami, Ibu, ada 120. Untuk air dingin dari lelehan es, min 30, Ibu. Betul kan, Bu? Ya. Kemudian, air panas untuk 120, pertanyaannya, Ibu. 120 Air ya, dinginnya saya lihat. 30, Ibu. Baik, biar teman-teman kalian juga melihat hasil dari kelompok 1. Oke, minus 30 derajat ya. Baik. Oh, ini minusnya kecil ya di sini, sebentar. Oke, kemudian dari kelompok 1 sudah. Kemudian untuk diskusi pertanyaannya sudah? Soal nomor 1 silahkan. Bagaimana, Sartina? Kelompok 1 udah siap semua, Ibu. Oke, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi yang pertama, Ibu, mengapa air di dalam botol dapat bergerak naik turun? Jawabannya, karena air dalam botol naik karena mendapatkan energi panas. Baik, bagus sekali. Oke, coba untuk dari kelompok yang lain ada tanggapan atau ada yang hasilnya berbeda? Sama, Bu. Sama. Bagus. Oke. Baik, terima kasih Sartina. Beri tepuk tangan kepada Sartina yang sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus. Bagus. Kemudian untuk yang lain, yuk coba untuk pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Ayo, Bu Nurlaiza. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Untuk yang nomor 2, adakah peristiwa perpindahan panas yang terjadi pada percobaan tersebut? Ada, Bu. Perpindahan panas terjadi dari air panas dalam mangkok, kemudian dalam botol, kemudian air dalam botol terjadi kenaikan volume. Oke, dari yang lain? Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok 1 sama, Ibu.
Sama yang lain? Sama semua ya? Oke, bagus. Oke, kemudian untuk soal nomor 3. Nurlaiza? Ya, Ibu. Ya. Untuk soal nomor 3? Untuk soal nomor 3, prinsip apakah yang digunakan termometer untuk mengukur suhu suatu zat? Ya. Pemuaian, Bu. Prinsip apa? Pemuaian, Bu. Pemuaian. Oke, ada yang lain? Ada Ibu, sama. Jawabannya sama. Oke, coba pemuaian itu apa? Ada yang tahu? Kenapa bisa terjadi pemuaian? Oke, beri tepuk tangan untuk soal nomor 4. Yo, minta tolong siapa yang mau menjawab? Ya Ibu. Ya. Silakan. Saya, Bu, boleh. Tertinggi adalah sebesar 120 yang merupakan titik tetap atas dari termometer tersebut dan suhu terendah adalah sebesar min 30 yang merupakan titik tetap bawah dari termometer tersebut, Ibu. Baik, ada yang lain jawabannya? Nurlaizar bagaimana tadi mau menjawab? Iya, sama, Ibu. Oh, sama ya. Ya, baik, dari hasil percobaannya tadi, di sini ada air panas yang mendidih 120, kemudian pada saat dicelupkan ke air dingin dari lelehan es itu minus 30. Baik, dari percobaan tadi, alat yang sudah kalian buat tadi, ketika dia diberi air panas, maka dia akan naik ke atas. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, termometer tadi ketika kalian masukkan ke dalam air yang panas, maka lama-kelamaan dia akan naik ke atas. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Tina, serat atas, batas titik atas ya. Kemudian untuk yang minus 30 itu adalah titik bawah. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah termometer sederhana. Kalau pada termometer Celcius, titik beku air atau pada saat air meleleh tadi, dia 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air atau titik atasnya itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian untuk reaumur itu 0 derajat reaumur, kemudian titik atasnya 80 derajat reaumur. Kemudian untuk Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit, kemudian untuk titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk titik beku air atau titik bawahnya 273, sedangkan titik atasnya yaitu titik didih air itu 373 derajat Kelvin, seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis termometer. Ada termometer Celcius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik tetap atas dan bawahnya itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk titik beku dikurangi titik didih, dari sini dikurangi ini, maka diperoleh untuk Celcius 100, reaumur 8, semuanya dibagi 20, seperti itu caranya ya.
Sehingga diperoleh perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Per sini nanti dikurangi 32 dan 273 untuk Fahrenheit dan Kelvin seperti itu. Baca untuk modul ajarnya itu di halaman 8. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, coba sekarang ini hubungan antara skala termometer dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Ini ya persamaannya. T1 dikurangi TB1 dibagi TA1 dikurangi TB1 itu sama dengan T2 dikurangi TB2 dibagi TA2 dikurangi TB2. Sehingga nanti kalian bisa mengkonversikan antara termometer tadi yang sudah kalian buat dibanding dengan termometer Celsius dan Reaumur, Kelvin, seperti itu perbandingannya bagaimana. Seperti itu. Nah, kemudian coba, kalian sudah paham untuk rumusnya ini? Bisa mengkonversikan? Oke, bisa mengkonversikan ya? Coba, kalau sudah bisa nih, coba kerjakan untuk soal yang ada di LKPD. Nah, ini, jika titik bawah suatu termometer X adalah minus 20, sedangkan titik atasnya 130, berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer X bila digunakan untuk mengukur suhu suatu benda pada 50 derajat Celcius? Oke, coba dikerjakan dahulu untuk soal nomor 5. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, yuk ada yang sudah bisa mengerjakan? Silahkan ditulis di papan tulis. Siapa yang sudah bisa? Saya bisa, Bu. Bu Tina ini ya, rajin sekali. Oke, yuk, sangat cerdas ya. Yuk, Bu Tina, silahkan bagaimana caranya? Dijelaskan. Caranya, Ibu. TB satunya 50, kemudian dikurang 0. Diper dengan 100 kurang 0 sama dengan untuk yang ditanya X dikurang min 20 diper 130 dikurang min 30. Hasilnya Ibu adalah 55 derajat X. Oke, baik. Ada yang lain jawabannya? Sama Ibu. Oke, sama semua ya. Bagus. Oke, hasilnya betul sekali ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Tina. Hasilnya 55 derajat X. Nah, caranya seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah paham? Tidak, Bu. Oke, baik. Bu, sudah paham. Sudah aktif sekali hari ini ya. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, baik. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham, apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan hari ini? Ya, siapa yang mau menjawab nih? Saya, Bu. Oke, Nurlaizar, silahkan. Ya, Bu. Simpulannya yaitu air di dalam botol naik karena mendapatkan energi panas. Ya. Kemudian ada yang lain? Saya, Bu. Oke, Tina, apa kesimpulannya? Jika botol zat cair terkena panas, maka zat cair dalam botol akan memuai sehingga air akan masuk ke celah kapiler atau sedotan, Ibu. Oke, bagus sekali. Oke, ada yang lain? Oke, itu ya tadi kesimpulan dari percobaan hari ini. Nah, air dalam botol naik karena mendapatkan energi panas tadi ya. Nah, seperti ini. Tadi air yang ada di botol merah ini dia naik ke atas. Karena pada mangkok yang berisi air panas tadi, dia akan ke botol panasnya, kemudian ke air seperti ini, kemudian naik ke pipa kapiler pada sedotan, sehingga
karena volumenya naik, airnya juga naik. Nah, itu sehingga airnya akan naik menjadi yang paling tinggi tadi sebagai titik atas. Seperti itu. Kemudian pada saat dia dicelupkan pada air es atau air yang meleleh tadi, dia akan turun. Seperti itu. Kemudian akan mendapatkan titik bawah yang tadi. Nah, kemudian jika botol zat cair terkena panas, maka zat cair dalam botol akan memuai, sehingga air akan masuk ke celah kapiler atau sedotan. Kenaikan air akan berhenti pada skala tertentu. Skala tertentu itulah yang menunjukkan suhu benda tersebut. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk kesimpulan hari ini? Tidak ada, Bu. Jelas tidak ada, Bu. Oke, sudah capek semua ya, ini untuk pelajaran jam terakhir itu ya, sudah capek, lelah gitu ya, ingin segera pulang ini ya. Baik. Oke, pembelajaran hari ini yang paling aktif itu adalah siapa ya kira-kira? Oke, siapa tadi dari tadi tanya apa menjawab presentasi ya? Saya, Oke, saya. Baik, berilah pada Tina yang sudah aktif hari ini. Oke, kemudian Nurlaizar juga sangat aktif hari ini ya. Bisa beri jempol untuk keaktifan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan, silahkan siapkan HP kalian, scan pada LKPD yang sudah kalian baca tadi, di-scan, kemudian kerjakan soalnya. Binsani beri waktu 1 menit untuk mengerjakan refleksi hari ini. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Bu. Selanjutnya, kalau sudah merefleksikan pelajaran hari ini, kemudian kalian kerjakan evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi hari ini. Silahkan. Sama seperti tadi, kalian scan LKPD-nya, kemudian kerjakan Google Form yang ada di sana. Soalnya mudah ya, hanya 5 soal. Pilihan ganda, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sudah? Oke, Bu Insani lihat siapa yang sudah. Oke, Bu Insani pantau di sini yang sudah mengerjakan siapa saja. Oke, Ahmad belum mengerjakan ini ya. Ya, silahkan dikerjakan. Oke. Bagus. Oke, sudah semua? Bagus. Semuanya sudah mengerjakan untuk evaluasinya. Selanjutnya, untuk pelajaran minggu depan, silakan pelajari materi tentang pemuaian zat. Kalian baca modul yang sudah Bu Insani berikan, kemudian kalian baca juga LKPD-nya. Besok akan kita pelajari bersama. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ya, ada, Bu. Ada, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, tadi kita bisa mengambil manfaat dari kita buat termometer sederhana tadi. Kita bisa apa? Tadi waktu bayi tadi, bayinya mau mandi nih, kemudian untuk mengukur Menyesuaikan suhu air. ya, baik seperti itu. Baik, biasanya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Insani. Sama-sama. Ya, terima kasih.